Perjalanan saya kali ini akan menuju ke Beji atau Petirtan yang ada di sekitar Puroya Gangge yang terletak di Desa Perian, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Sedangkan mengenai Puroya Gangge, menurut berbagai purana, keberadaan Sungai Gangga yang suci adalah di alam dewa yang disebut dengan swarga atau surga. Umat Hindu di seluruh dunia sangat meyakini bahwa kesucian Sungai Gangga yang ada di surga itu dapat dimohon agar turun untuk menyucikan umat secara individual maupun secara bersama-sama. Nampaknya keberadaan Puroya Gangge di Desa Perian itu didirikan sebagai sarana sakral untuk memohon turunnya kesucian spiritual Sungai Gangga yang ada di surga, yang mana keberadaan Puroya Gangge ini berdasarkan atas peninggalan kepurbakalaan yang tertulis merupakan pura yang sudah sangat tua umurnya, yaitu didirikan pada abad ke-11 Masehi. Dan saat ini saya sudah sampai di Puroya Gangge. Terlihat ada sebuah meru yang bertumpang 7. Di Puroya Gangge juga ditemukan sebuah prasasti. Namun dalam prasasti itu adalah memakai bahasa Sanskerta. Keyakinan pada kesucian spiritual pendirian Puroya Gangge itu sebagai sarana untuk mewujudkan keyakinan pada kesucian Sungai Gangga sebagai ciptaan Tuhan, pemujaan Tuhan sebagai pencipta. Kesucian Sungai Gangga di surga itu diselenggarakan dengan berbagai ritual, yaitu ritual sakral di Puroya Gangge. Di Puroya Gangge ada beberapa pelinggi dan ada juga peninggalan berupa Linggayoni, dan saat terjadinya gempa besar dahulu menghancurkan bangunan ini, namun Meru Tumpang 7 masih berdiri dengan tegak. Keberadaan Sungai Gangga di India pun didapatkan dalam berbagai purana dan di itiasa yang diuraikan lewat cerita keagamaan yang sangat menarik dan dengan cerita yang memiliki banyak versi sesuai dengan itiasa dan purana masing-masing. Dalam Bhagavata Purana dan Wayu Purana, Markandeya Purana, dan juga dalam Mahabharata dan Ramayana ada diceritakan tentang turunnya Sungai Gangga di India dari sorga melalui gunung Himalaya. Dalam kitab Bhagavata Purana, turunnya Sungai Gangga di India dari sorga diceritakan sebagai berikut. Ada seorang raja yang bernama Raja Sagara memiliki 2 orang istri bernama Kesini dan Sumati. Sumati memiliki 60.000 orang putra, sedangkan Kesini hanya seorang saja. Suatu saat Raja Sagara mengadakan upacara Aswamedayatnya atau upacara korban kuda. Dan kuda persembahan Raja Sagara itu disembunyikan oleh Dewa Indra, sehingga seluruh putra Raja Sagara ditugaskan untuk mencari kuda persembahan yang hilang itu. Putra-putra Raja Sagara mencari kuda tersebut kemana-mana. Kuda tersebut akhirnya diketemukan di dekat pertapaan Resi Kapila, dan putra-putra Raja Sagara menduga Resi Kapila itulah yang menyembunyikan kuda persembahan tersebut. Pertapa Resi Kapila dirusak oleh putra-putra Raja Sagara. Resi Kapila sendiri pun disiksanya. Karena perbuatan yang keterlaluan itu menyebabkan Resi Kapila menjadi bangkit dari pertapaannya. Ini adalah pelinggih Meru Tumpang 7 yang mana merupakan perpaduan bentuk bangunan suci yang bercorak Siwaistik dan Buddhisme. Landasan Meru tersebut bercorak Buddha, sedangkan 7 tumpang atapnya jelas merupakan bentuk yang bercorak Siwaistik. Hal ini sangat logis karena berdasar peninggalan tertulis pura ini dibangun pada abad ke-11, di mana pada saat itu Bali dipimpin oleh Raja suami istri, yaitu Raja Udayana dan permaisurinya Mahendradatta. Raja Udayana menganut paham Buddha Mahayana, sedangkan permaisurinya menganut ajaran Siwa. Sangatlah tepat kalau bangunan suci Meru tersebut sebagai media untuk mengharmoniskan antara paham Siwaistik dan Buddhisme. Di pura tersebut juga ditemukan lingga sebagai sarana sakral untuk memuja Tuhan sebagai Siwa Parwati. Dan saat ini saya akan menuju ke sebuah tempat yang merupakan Beji atau Petirtan yang ada di dekat
Pura Yeh Gangga. Di sini terdapat sebuah tugu ketika memasuki areal ini sebelum turun menuju ke Beji. Saya lanjutkan cerita tentang Resi Kapila. Saat itu menjadi marah dan sorot matanya mengeluarkan api, terus membakar habis sehingga jadi abu seluruh putra Raja Sagara dari Sumati. Putra raja dari Kasini bernama Asa Manja masih hidup dan juga sudah berputra bernama Amsumana. Cucu Raja Segara inilah yang mendapatkan tugas untuk mencari pamannya yang lama menghilang, mencari kuda persembahan, dan Asumana akhirnya bertemu dengan pamannya yang sudah menjadi abu di pertapaan Resi Kapila. Ini adalah jalan menuju Beji yang melalui semak-semak dan jalan setapak yang menurun. Amsumana memohon maaf atas kesalahan pamannya yang telah menghina Resi Kapila, dan Resi Kapila memaafkan pamannya dan akan terbebas dari neraka setelah keturunannya dapat bertapa untuk menurunkan Sungai Gangga yang ada di sorga. Tapa berata itu pun dimulai oleh Amsumana. Setelah ia tiada, dilanjutkan oleh putranya Dilipa. Setelah Dilipa tiada, tapa pun dilanjutkan oleh putranya yang bernama Raja Bagirata, dalam upaya memohon agar Sungai Gangga di sorga turun ke dunia. Raja Bagirata sebelumnya melakukan tapa berata meminta berbagai nasihat kepada para resi dan juga Dewa Yama. Raja Bagirata mendapat nasihat yang sangat berharga dari Dewa Yama. Dan saat ini saya sudah sampai pada sebuah beji atau petirtan yang ada di dekat Pura Yeh Gangga, yang mana petirtan ini sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengambil air minum dengan menggunakan jerigen. Namun ada cerita tentang pengelukatan ini. Konon katanya salah satu dari penduduk di sana pernah ada yang menderita penyakit koreng, yang mana akhirnya melukat di sini. Namun ada persyaratannya, melukatnya harus jam 12 siang atau pas sandiwele, dan akhirnya terbukti setelah selesai melukat berangsur-angsur penyakit koreng yang dideritanya menjadi sembuh. Air yang mengucur mengalir ke sungai, dan di sini masih alami, banyak terdapat tumbuh-tumbuhan liar dan juga pohon-pohon yang besar. Dan saya lanjutkan ketika Dewa Yama memberikan nasihat mengatakan bahwa Sungai Gangga akan turun ke dunia apabila Raja Bagirata di samping bertapa dengan rohani yang serius menurut penunjuk sastra, juga melakukan tapa dengan melakukan usaha yang bersifat duniawi, seperti melakukan upaya untuk menjaga tetap lestarinya tumbuh-tumbuhan dan hewan, sungai-sungai dan hutan dilindungi, rakyat disiapkan pasar untuk tempat berdagang, serta mengupayakan lapangan kerja bagi rakyat. Dan beginilah keadaan beji di sini, dan terlihat ada tumpukan batu. Ini adalah merupakan tumpukan batu yang sepertinya memang sengaja dibuat, dan jenis batu yang dipakai adalah batu zaman dahulu, bukannya jenis batu yang ada sekarang. Dan air di sini sungguh sangat jernih. Walaupun di sini banyak sekali terdapat tumbuhan dan daun-daunan yang jatuh, namun aliran air yang keluar dari beji terlihat sangat jernih. Dan akan saya lanjutkan perjalanan lagi menuju beji lain yang ada di Raja Bagirata juga diperintahkan untuk menghukum mereka yang melanggar secara adil, menyediakan tempat-tempat pemujaan umum bagi rakyat untuk memuja Tuhan. Semua nasihat Dewa Yama dilaksanakan oleh Raja Bagirata. Setelah sukses tapanya secara niskala dan skala, Dewi Gangga bersedia dituntun ke bumi agar bumi ini tidak hanyut oleh aliran Sungai Gangga. Maka Raja Bagirata memohon Dewa Siwa menyaring aliran Sungai Gangga tersebut sehingga tidak sampai menenggelamkan bumi ini. Demikianlah Sungai Gangga turun ke bumi dan sampai juga ke tempat Abu Nyelasah putra-putra Raja Segara. Saat ini saya kembali meneruskan perjalanan untuk mencari apakah di sini ada petirtan yang lain atau beji yang lain. Semoga nanti bertemu. Dan saat ini saya memasuki tempat yang masih sangat alami, yang dipenuhi semak-semak dan pohon-pohon besar, namun ada sebuah jalan setapak.
Setelah mendapatkan aliran Sungai Gangga, semua roh putra Jasagara mencapai sorga. Demikianlah salah satu versi cerita turunnya Sungai Gangga dari sorga ke bumi. Tentang keunikan Sungai Gangga banyak diceritakan dalam berbagai sastra Hindu. Demikian pula Pura Gangga di Perian ini sebagai salah satu tradisi Hindu di Bali yang memuliakan kesucian spiritual Sungai Gangga. Namun sayang sekali bagaimana sesungguhnya susunan dari Pura Gangga hingga kini belum diketahui, karena Pura Gangga seperti yang telah saya ceritakan pernah mengalami sebuah gempa sehingga menghancurkan bangunan-bangunan di sini dan kemudian ditata kembali, sehingga bukanlah bentuk asli dari Pura Gangga terdahulu. Saat ini saya memasuki jauh ke dalam berharap bertemu sebuah petirtan, dan syukur sekali akhirnya bisa menemukan sebuah beji atau petirtan yang pernah saya dengar bahwa petirtan ini bernama beji atau petirtan mengkep, yang artinya petirtan atau beji yang tersembunyi. Sepertinya beji ini memang jarang dikunjungi, dan jika nanti ada yang menonton dan pernah datang ke tempat ini, saya harapkan untuk menceritakan di bagian komentar agar kita bisa saling berbagi. Di beji ini terdapat beberapa pancoran, namun bagian ujung bukan berupa pancoran tapi seperti air terjun kecil yang jatuh melalui dinding, dan yang lainnya berupa pancoran-pancoran, dan di tengah-tengahnya terdapat tempat untuk ngaturin canang. Di bawah pancoran yang paling ujung terdapat patung Gana, dan begitu juga di bagian tengah. Dan beginilah keadaan alam yang ada di Pura Beji ini. Di sini terdapat sebuah pohon besar, dan di sanalah membentuk sebuah kolam, dan airnya tertampung di sana dan mengalir ke pancoran. Namun saya tidak akan melakukan persembahan maturan dulu di sini, melainkan saya akan melanjutkan perjalanan untuk mengetahui yang lainnya dulu. Dan nanti akan kembali lagi di tempat ini, barulah saya akan maturan dan melakukan persembahan. Beginilah keadaan alam di petirtan Mengkep, di beji Mengkep yang ada di Desa Perian, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Dan air yang ada di sini mengalir cukup deras dan airnya sangat jernih. Dan saya akan menyusuri sungai yang ada di sini, yang mana sungainya tidaklah terlalu besar dan tidak dalam, dan merupakan sungai bebatuan, namun di sini cukup licin serta banyak sekali tanaman merambat yang terjatuh di sungai yang menghalangi ketika akan lewat. Dan di sini juga terdapat sebuah pohon besar. Inilah dinding-dinding dari sungai yang berupa bebatuan, dan air di sini sangat jernih. Dan saya akan melanjutkan kembali menyusuri sungai yang berlawanan arah dengan jalannya air. Semoga nanti bertemu lagi dengan sebuah tempat yang merupakan beji ataupun petirtan. Dan berjalan di tengah sungai ini harus berhati-hati sekali, karena memang terkadang menginjak batu cukup licin, dan ketika menginjak tanah pun gembur sehingga kaki akan sedikit tenggelam. Namun walaupun begitu, sungguh sangat menyenangkan bisa menelusuri sungai yang sangat indah ini. Dan di sini juga banyak sekali ditumbuhi tanaman perdu. Dan saya terus menyusuri, namun belum juga menemukan ada sebuah beji ataupun petirtan. Dan aliran air masih sama seperti tadi. Dan di sini juga banyak terdapat pohon-pohon, batang pohon yang tumbang. Dan inilah tanaman penghalang ketika melewati sungai. Banyak sekali tanaman yang terjatuh ke aliran sungai sehingga harus berhati-hati. Dan saya akhirnya sampai pada sebuah tempat yang memiliki pemandangan yang sangat indah, dan air di sini sedikit tenang, tidak seperti tadi
Memang sebaiknya jika mengunjungi tempat yang seperti ini janganlah sampai sendirian, karena kita tidak tahu bagaimana keadaan alam, apalagi memang belum pernah mengunjunginya. Tentunya akan sedikit berbahaya, sehingga jika datang ke tempat seperti ini saya sarankan untuk mengajak teman. Dan saya kembali melanjutkan perjalanan, dan di kejauhan terlihat sebuah aliran air yang cukup deras yang terjatuh dari atas. Semoga di tikungan air itu bisa dilalui, dan saya mendekati dari aliran air yang ada di depan. Dan ternyata di sini ada kemiringan sehingga menyebabkan air mengalir dengan deras dari atas. Sekali-sekali saya menoleh ke belakang melihat pemandangan yang ada di sini, melihat bebatuan dinding-dinding daripada sungai, dan sepertinya jalan yang akan saya lalui sekarang ini pastilah cukup licin karena ada kemiringan dari bebatuan sehingga membentuk seperti air terjun kecil. Inilah aliran air di sini. Saya harus pelan-pelan sambil memegang HP, satu tangan memegang batu agar tidak sampai terpeleset dan terjatuh. Dan sungguh sangat diperlukan kehati-hatian dan harus pelan-pelan, tidak boleh tergesa-gesa karena pastinya akan berbahaya jika tidak konsentrasi dengan baik. Dan saat kesini pun saya tidak memakai alas kaki karena memang jika memakai alas kaki tentunya akan tidak memakai sandal, karena kalau memakai sandal sepertinya akan lebih susah untuk melewati sungai ini. Dan inilah celah-celah sempit yang ada di sungai, dan sepertinya saya sudah tidak bisa untuk meneruskan karena sempit dan banyak sekali tanaman-tanaman yang ada yang menutupi sungai, sehingga saya memilih untuk naik ke atas melalui jalan tanah. Namun belum terlihat jalan untuk bisa dinaiki, sehingga saya akan teruskan sedikit lagi menyusuri sungai ini. Dan sepertinya sudah ada sebuah batang kayu, tanaman yang bisa saya pegang untuk bisa naik, dan akhirnya saya bisa naik ke atas, berada di atas sungai yang saya lalui. Dan saya melihat ada sebuah jalan yang berarti tempat ini bisa dijangkau dengan menggunakan kendaraan. Namun yang sebelah sini adalah ladang sehingga tidak mungkin menggunakan kendaraan. Jalan yang saya lihat tadi adalah jalan yang ada sisi satunya dari sungai. Dan ketika menaiki atau naik ke daratan, saat ini saya tidak memakai sandal, jadinya juga harus berhati-hati sekali saat menginjakkan kaki di sini. Dan saya akan lanjutkan karena saya pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa di sekitaran sini ada juga beji, namun itu hanya sebatas cerita dan tidak diberikan secara detail. Dan semoga hari ini ketika datang saya akan bisa menemukan beji yang pernah diceritakan oleh orang. Dan jalan di sini menurun yang menuju ke sungai yang ada di bawah, dan terdapat pohon besar yang tumbang yang sudah mengering. Dan di kejauhan saya mendengar ada suara gemericik air yang lain, sepertinya di sana ada pancoran. Dan ini adalah sungai tadi yang saya lalui, yang mana ternyata sungainya menjadi di ujung sini menjadi landai, sedangkan di sana berdinding bebatuan yang sempit. Akhirnya saya menemukan sebuah tempat seperti yang dikatakan oleh yang pernah bercerita bahwa di sini ada sebuah sumber air atau pancoran yang merupakan beji yang disebut dengan beji Tirta Jepun. Namun saya tidak melihat ada pelinggih di sini, hanya ada pancoran air di mana dinding-dinding dari tempat jatuhnya air adalah berupa bebatuan, dan di bawahnya juga bebatuan. Di sini terdapat 3 pancoran. Dan keadaan di sini juga cukup sepi, tidak terlihat ada seorang.
Namun dari lingkungan yang ada di sini merupakan daerah ladang, yang artinya ditumbuhi oleh tanaman-tanaman yang sengaja ditanam oleh masyarakat. Air yang terjatuh dialirkan pada sebuah pipa paralon yang menuju ke sungai, di mana sungai ini akan menuju ke tempat petitan tadi, yaitu Doyoya Mengkep, yang merupakan beji atau petitan kedua dari Pura Yehganu. Dan setelah dari beji ini saya akan melihat sekeliling apakah sekiranya di sini juga terdapat beji yang lain, dan saya akan mencoba untuk melihatnya. Dan di sini banyak terdapat pohon pisang dan pohon kelapa yang menandakan memang sengaja ditanam oleh masyarakat yang ada di sini. Dan ini adalah aliran sungai yang tadi yang akan menuju ke beji Doyoya Mengkep. Dan saya putuskan untuk kembali karena sepertinya memang tidak terlihat ada beji yang lain, dan kembali akan menuruni melewati sungai dan naik ke dataran yang lebih tinggi melalui jalan tanah. Dan air di sini memang sangat jernih. Karena sewaktu datang ke sini jalan menurun, kalau sekarang kembali tentunya jalan akan menanjak. Di sini terdapat tangga-tangga yang dibuat dengan cara membentuk dari tanah-tanah seperti sebuah tangga. Dan harus berhati-hati karena saat ini tidak memakai alas kaki, takutnya menginjak sesuatu. Dan saya akan mencari tempat di mana tempat saya naik tadi, karena di sana ada sebuah pohon kecil yang bisa dipakai pegangan saat naik tadi, tentunya bisa dipakai juga saat menuruni menuju sungai karena memang bebatuan di sini cukup licin. Dan akhirnya saya menemukan tempat yang tadi saya naik, dan di sini juga saya akan turun menuju aliran sungai yang tadi telah saya lewati. Ada sedikit perbedaan di mana saat datang tadi saya melawan arus dan saat ini kembali mengikuti arus. Namun sama saja tetap harus berhati-hati karena memang batu-batu di sini memang cukup licin. Untungnya ada akar-akar tanaman yang bisa dijadikan pegangan saat turun, dan inilah tempat yang licin tadi yang membentuk seperti ada air terjun kecil. Dan di sini ada sebuah tempat berupa celah, dan di dalamnya terlihat ada seperti batu yang sengaja dibentuk seperti tangga. Dan saya akan menuruni aliran ini dengan hati-hati karena memang licin, dan satu tangan yang memegang api menyusahkan untuk memegang dari akar tanaman. Dan itulah yang sudah saya lalui berupa air terjun kecil, dan saya lanjutkan kembali perjalanan menyusuri sungai. Dan di sini juga banyak terdapat dahan-dahan pohon yang sudah kering, yang mungkin terjatuh atau dihanyutkan oleh aliran air. Dan di sungai ini juga banyak sekali seperti yang saya katakan tadi tumbuh tanaman-tanaman yang menggelantung yang menghalangi saat akan menyusuri sungai. Dan suasana di sini memang nyaman damai, namun kalau jujur memang sedikit ada rasa takut karena berada di tempat yang sepi, yang jauh dari pemukiman dan jarang ada yang melewati. Dan di sini dasar sungai adalah bebatuan dan juga tanah, yang mana bebatuannya licin, sedangkan jika menginjak tanah kaki akan sedikit tercelup karena gembur. Dan ini juga adalah tanaman rambat yang terjatuh ke aliran sungai yang menghalangi ketika melintasi sungai. Namun ada bagusnya juga, bisa dijadikan pegangan saat melewati sungai. Saya lanjutkan perjalanan agar segera bisa tiba di tempat beji atau petitan Yeh Mengkep yang berada tidak jauh lagi. Dan akhirnya saya sampai kembali
di tempat semula, yaitu di Beji Mengkap, yang mana di sini membentuk sebuah aliran air berupa air terjun kecil, dan di sini adalah petirtan yang mana airnya bersumber dari kolam yang ada di bawah pohon besar yang ditampung di sana, kemudian mengalir melalui pipa-pipa yang dipasang membentuk pancoran-pancoran yang mana bisa dijadikan sebagai tempat lunas tirta ataupun melukat. Dan aliran air di sini sangat besar, walaupun terdiri dari beberapa pipa, namun air yang mengucur cukup deras. Dan ini adalah kolam yang saya maksud, yang ada di bawah pohon besar. Di sini air ditampung terlebih dahulu, kemudian dialirkan ke bawah melalui pipa-pipa. Dan pohon ini terlihat cukup besar dan kemungkinan memiliki umur yang cukup tua. Dan saya akan mempersiapkan persembahan berupa canang sari dan rarapan, dan akan melakukan persembahyangan di sini. Memohon sebelum melakukan pengelukatan. Inilah keadaan Beji Mengkap. Namun saya tidak tahu apakah benar ini bernama Beji Mengkap. Hanya saja yang pernah saya dengar ada yang mengatakan seperti itu, sehingga saya berusaha untuk menyusuri agar bisa membuktikan apakah benar di sini ada apa tidak. Ini adalah patung Ganesha, namun tidak jelas karena sudah dibalut oleh tanaman semacam tanaman lumut. Dan di sini juga terdapat sebuah patung Ganesha kecil yang dikucur oleh air yang keluar dari celah dinding kolam di atas, tidak melalui pipa. Dan di atas dari patung Ganesha ada tempat, dan saya sudah melakukan persembahan berupa canang sari dan juga sudah mempersembahkan harum-haruman berupa dupa. Dan setelah ini saya akan melakukan persembahyangan dulu, barulah setelah itu melungsur tirta pangelukatan. Dan semoga dengan adanya video ini, jika ada yang menonton nantinya, sedikit memiliki gambaran mengenai keadaan tempat, sehingga jika datang tentunya ada gambaran. Dan saya akan siap-siap untuk melukat. Dan suasana di sini masih terasa tenang, tepatnya masih terasa sepi karena tidak ada yang datang. Dan saya juga telah selesai tadi melakukan persembahyangan dan juga sudah melukat. Sekarang akan mau pamit dari Beji ini. Semoga di lain hari bisa datang lagi dan untuk kembali menaiki sebuah tangga yang ada di sini, yang mana tangga ini juga cukup licin, artinya harus hati-hati saat melewati. Setelah melewati beberapa anak tangga, saya akhirnya sampai lagi di tempat tadi turun, yaitu sebuah jalan yang mana sepertinya ini juga merupakan tempat aliran air ketika terjadi hujan atau air yang banyak akan mengalir ke sini, sehingga terlihat di sini banyak sekali sampah-sampah dan plastik. Kemungkinan itu dialirkan dari atas. Dan di sini terdapat sebuah pohon besar tempat saya turun tadi, dan sekarang saya akan naik di sini melewati sebuah aliran air kecil namun tidak berisi air. Dan di sini pun cukup licin karena tanahnya agak lembab. Kalau menyusuri jalan ini nanti akan sampai ke tempat
awal, yaitu tempat di mana saya meletakkan sepeda motor di depan dari Pura Yeh Gangge. Hingga saat ini belum bertemu seseorang, dan itu adalah pengelukar beji yang pertama yang tadi saya kunjungi, yang berupa sebuah pancoran yang memiliki khasiat mampu mengobati penyakit koreng atau luka-luka yang ada pada kulit. Itu menurut cerita seseorang yang pernah berhasil atau memang mengalaminya, dan apakah itu sebuah kebenaran, silakan untuk dicoba. Dan saya mengikuti jalan setapak dan akhirnya sekarang sudah sampai di jalan raya depan Pura Yeh Gangge. Dan saya berharap dengan adanya video ini benar-benar nanti akan memberikan gambaran sehingga saat datang sudah mengetahui jalur yang harus dilalui dan memiliki sebuah kepastian. Terima kasih.